Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketawa. Ada guyonan culas ala Bahlil Lahadalia. Ini bukan kali pertama loh. Jadi Bahlil ini bahasanya bahasa seperti apa ya, para pengusaha culas lah gitu. Jadi selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan, kemenangan ya dengan cara apapun. Dan itu diakui langsung olehnya. Ya, di acara bersama HIPMI kita lihat ada tayangan video pendek yang betul-betul ini membuat sebuah keyakinan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena pemimpin-pemimpin negeri ini adalah orang-orang yang culas dan tak tahu malu. Kalau kata Bu Fitri Susanti, ya itulah memang syarat untuk menjadi pejabat di rejimnya Jokowi. Mudah-mudahan orang ini nggak kepake di kabinetnya Prabowo. Saya yakin, saya punya keyakinan Prabowo juga nggak mau pakai orang ini. Tapi kalau kekuatan Jokowi masih kuat, mungkin masih masuk menjadi menteri. Kalau dia nggak jadi menteri, kekuatan Jokowi terbukti luruh, runtuh, hilang. Nah, gitu aja ya. Kemudian boleh nabrak aturan, yang penting kalau nabrak aturan yang penting nggak ketahuan. Apa yang diajarkan pada anak-anak negeri ini? Bagaimana kalau itu didengar oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita? Kata Bahlil nggak apa-apa kok, yang penting nggak ketahuan. Allahu Akbar. Di mana moral bangsa ini? Ini kalau The Founding Father tahu Bahlil ngomong begini, sedih dia, nangis dia. Oke, langsung saja kita bahas kabar pertama ya. Ini instruksi Bahlil, harus menang ya. Kalau ada potensi kalah kuat, buat caranya bagaimana menang. Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu saja, jangan tabrak aturan. Kalau nabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Allahu Akbar. Jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Ini pasti keluar dari alam bawah sadarnya. Ini pasti keluar dari memori jahatnya. Barangkali bisa dipastikan bahwa cara-cara Bahlil mendapatkan kekuasaannya dengan ini. Kalau bisa nggak nabrak aturan, kalau nabrak aturan yang penting jangan ketahuan. Jangan-jangan dia nabrak aturan dan nggak ketahuan, sehingga dia bisa menjadi menteri, sehingga dia bisa menjadi ketua Golkar, dan mungkin berharap dia jadi menterinya Prabowo. Coba kita dengar videonya, ngeri nih. Harus menang ya. HIPMI bertarung gak pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya bagaimana menang. Rumus ini gak boleh kalah. Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketawa. Harus menang ya. HIPMI bertarung gak pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya bagaimana menang. Rumus ini nggak boleh kalah. Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketawa. Barangkali dia merasa sedang bicara di satu ruangan internal yang tidak ada CCTV, tidak ada yang merekam. Dia sudah sulit untuk membedakan mana ruang publik, mana ruang privat. Kalau ini disampaikan di ruang privat, yaitu kita nggak akan tahu. Kalaupun dia berbuat kejahatan, ya biarlah nanti kejahatan itu yang akan terbukti. Tapi ini disampaikan di ruang publik, di hadapan banyak kader-kader HIPMI. Tapi ini kelihatannya tuh lagi ada dalam konteks pilkada juga ya. Ada Lutfi Yasin, ada DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Coba sahabat SC, bagaimana pendapat Bapak Ibu semua? Silakan sampaikan di kolom komentar.
Kemudian kemarin ramai, ada wanita muda katanya istri sirinya dari seorang ketum partai yang selalu suka melakukan kejahatan KDRT. Itu biasanya tidak jauh-jauh dari peminum minuman keras. Saya tidak sedang menuduh orang yang sedang saya bahas hari ini. Tapi kita lihat pernah ada foto yang kemudian menyebar juga. Foto di kursi yang di sampingnya ada minuman keras yang mahalnya luar biasa. Apa yang sedang diajarkan pada anak-anak negeri ini dengan kalimat-kalimat seperti ini? Kalau nabrak aturan yang penting jangan ketahuan. Berarti Anda sering menabrak aturan dan ada yang ketahuan, ada yang enggak. Kan begitu. Kita nggak pernah kepikiran ada kalimat-kalimat seperti ini muncul. Ini hanya ada di generasinya Fufu Fafa. Ini hanya ada di zamannya moral Fufu Fafa. Fufu Fafa sudah menjadi ikon tragedi nasional, aib nasional. Dan ini semakin dipertontonkan oleh mereka dengan bangganya pakai baju Putra Mulyono, pakai baju anak Mulyono. Luar biasa ini. Hari ini begitu telanjang. Kebobrokan moral dipertunjukkan secara sadar, secara sengaja di ruang publik pula. Allahu Akbar. Bahlil ini jahat dan rakus. Jadong. Kalau kemarin kita bahas jadong. Jahat, bodoh, dan sombong. Parah rusak demokrasi gara-gara perilakunya politikus busuk macam ini. Orang sakit nggak lama hidup loh Pak. Makan uang rakyat terus. Nggak kasihan apa? Yang banting tulang warga bawah, yang happy warga atas. Kurang ajar. Kurang ajar ini namanya. Kayaknya seru kalau tiba-tiba Bapak Bahlil ini mati mendadak. Waduh. Mudah-mudahan selesai 20 Oktober nanti dia nggak kepilih jadi menteri. Amin. Ini namanya politik aliran primitif. Pokoknya gimana caranya bisa menang. Rakyat bisa belajar dari sini bahwa boleh menabrak aturan asal jangan ketahuan. Benar kata Prof. Mahfud MD. Kita lagi menuju negara kleptokrasi. Semua dicuri. Suara rakyat saja dicuri. Sudah nyampe KPU saja dibeli. Kan rumornya begitu, kita tahu. Mohon maaf, bahkan dari kelompok-kelompok yang seperti inilah kita tidak lihat ada balihonya, kita tidak lihat turun ke bawah. Tiba-tiba kepilih jadi anggota dewan. Ya apalagi kalau bukan money politik. Tolong Pak Prabowo. Presiden kehidupan bangsa berbangsa dan bernegara ini dinormalkan kembali. Jadi ini memang saatnya Pak Prabowo menggunakan tangan besi untuk menghancurkan orang-orang atau siapapun yang mau merusak demokrasi di negeri ini. Seperti ini. Ketum parpol model beginian kok calon pilkadanya mau dipilih. Loh, orang ini sudah bisa ditangkap ini. Ini anjuran, bahkan perintah lisan untuk curang dalam pilkada. Jadi boleh nggak curang dalam pilkada? Boleh, asal nggak ketahuan. Jadi begitu. Ngelani nih. Murid Mulyono memang harus begitu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi yang lebih parah apa? Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Wah, ngeri kali ini. Ini kayak Mulyono ke PDIP kali. Ampun, ngeri betul makhluk ini. Jangan tabrak aturan yang bagaimana maksudnya. Nah, sehingga kita mendengar dia sebenarnya sudah ditolak masuk ke Ambon. Jaringan aktivis tolak kedatangan Bahlil Lahadalia ke Ambon, ancam demo besar-besaran. Tapi mungkin bagi Bahlil nggak peduli. Mahasiswa itu kan oposisi paling sejati itu. Mungkin dia berpikir bisa dibeli itu mahasiswa. Bahlil dijadwalkan bakal berkunjung ke kota Ambon, Maluku Senin.
hari ini. Mungkin videonya yang tadi ya. Bahlil rencananya akan meletakkan batu pertama pembangunan gedung sport center sebagai pusat olahraga di Maluku. Menariknya, gedung sport center yang akan menjadi pusat tempat olahraga di Maluku itu akan memakai nama Ketua Umum Partai Golkar itu. Jadi nama gedungnya Gedung Bahlil Lahadalia. Keren kali ya. Duitnya dari dia kali ya. Namun kedatangan Bahlil untuk meletakkan batu pertama pada pembangunan gedung yang memakai namanya itu tidak akan berjalan mulus sebab bakal diwarnai aksi penolakan oleh para aktivis. Koordinator aksi mengatakan jaringan aktivis Maluku lawan kezaliman bakal menggelar aksi pada 2 titik untuk menolak kedatangan Bahlil. Kami akan digelar di Bandara Patimura dan di dalam kampus Upati. Menurutnya penolakan dilakukan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya mereka menilai Bahlil menjadi Menteri Investasi gagal dalam meyakinkan investor untuk investasi di Maluku. Mungkinkah pidato itu setelah minum minuman mahal? Boleh jadi. Kan kalau sudah alkohol masuk ke dalam tubuh itu kesadaran berkurang itu.